saya Rizky Utami, NIM 2017143397 dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya melakukan sebuah wawancara untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Ibu Tiurida Intika MPD. Baiklah, di sini saya bersama Ibu Rizawati. Baiklah Bu, untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizawati. Saya wali kelas 6 dari SD Negeri Jembatan Gantung, Kecamatan Jirajaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Baiklah Bu, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menanyakan sebuah pertanyaan yaitu mengenai pengelolaan pendidikan. Yang pertama, di sini saya akan menanyakan, menurut Ibu, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan, khususnya di sekolah dasar? Menurut pendapat saya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan sekolah ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah itu mengembangkan potensinya dalam kepemimpinannya, pengelolaan kelas, sampai cara mengatur pendidikan. Yang kedua yaitu guru. Faktor utama dalam pendidikan yaitu guru, karena guru merupakan seorang pengajar, penyampai, pemberi contoh perubahan untuk anak. Yang ketiga yaitu masyarakat setempat, di mana sekolah dan masyarakat harus ikut terlibat dalam pendidikan agar terciptanya satuan pendidikan yang baik. Baik, jadi penentu keberhasilan suatu satuan pendidikan itu yang pertama ada kepala sekolah ya Bu? Iya. Yang kedua ada guru, yang ketiga ada Masyarakat setempat. Iya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama di tempat Ibu mengajar? Sudah pasti sangat berpengaruh, karena bagaimana kinerja kepala sekolah kepada guru untuk memajukan sekolah tersebut. Jadi apabila guru dapat memiliki suatu keterampilan, maka akan berpengaruh proses belajar mengajar. Jadi sangat berpengaruh ya Bu, kepemimpinan kepala sekolah tersebut. Iya, bisa seperti itu. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Ya, menurut pendapat saya, mengenai supervisi pendidikan memberi dampak yang signifikan karena untuk memperbaiki cara mengajar, pengelolaan kelas, dan lain-lain. Dan penilaian supervisi itu, guru dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Jadi untuk supervisi pendidikan itu sangat berpengaruh ya Bu dalam suatu pendidikan itu? Iya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19 ini? Tentu sangat berguna, karena sistem informasi pendidikan untuk memperlakukan sebuah informasi, apalagi pada saat ini yaitu pandemi COVID-19, belajar dari rumah bisa melalui media internet yang berguna dalam penyampaian informasi. Ya, baiklah Bu, jadi suatu informasi pendidikan itu sangat pentingnya bagi suatu anak atau siswanya ya Bu? Iya. Untuk belajar dari rumah. Iya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yang kelima, apakah pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar? Apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah dasar? Baiklah, menurut pendapat saya, yang saya ketahui ada menteri kita Bapak Nadiem itu merumuskan kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar artinya memberikan kebebasan kepada sekolah, siswa untuk belajar yang sesuai dengan keinginannya. Jadi dalam potensi yang ada pada dirinya, jadi pembelajaran ini dapat dilakukan di luar kelas, bukan hanya di dalam kelas. Ya, jadi kurikulum Merdeka ini baik untuk pembelajaran di luar kelas ya Bu? Iya, seperti itu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, di dalam pengelolaan peserta didik ada tahap seleksi peserta. Apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidaknya? Dan bagaimana proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah?
Ibu? Kalau di sekolah, khususnya sekolah kita, itu yang pertama untuk menerima siswa peserta didik baru, itu yang pertama harus mencukupi umur, kemudian memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari sekolah seperti adanya akte kelahiran, kartu keluarga, KTP kedua orang tua, atau ijazah TK atau PAUD, itu pun kalau ada. Berarti yang tidak mencukupi umur seperti yang sudah ditentukan itu tidak kami terima di sekolah kami. Jadi kalau untuk di bawah umur 6 tahun ke bawah nggak diterima ya Bu? Iya, karena sekolah kami itu memenuhi aturan sesuai dengan aturan yang ada, Aturan pemerintah ya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ketujuh. Menurut Ibu, bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang? Dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah ini? Ya, karena pengelolaan tenaga pendidik perlu mengembangkan kreativitas dalam belajar karena untuk mengembangkan potensi siswa. Jadi guru dapat mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi pendidik dan kualitas pendidik. Jadi itu saling berhubungan. Jadi untuk mengembangkan kompetensi guru melakukan latihan ya Bu? Iya. Guna latihan itu sendiri apa Bu? Guna pelatihan itu untuk meningkatkan kreativitas dalam belajar. Ya, Bu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah ada hubungan antara pengelola biayaan pendidikan dengan kualitas pendidikan? Jadi tidak terlalu berkaitan karena dalam proses pembelajaran biaya pendidikan tidak mempengaruhi sebuah kualitas pendidikan karena guru dituntut untuk berkreativitas. Jadi menurut Ibu pengelolaan biaya itu tidak berpengaruh pada kualitas pendidikan ya? Iya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Ya, di sekolah kami itu belum terlalu memadai, tetapi sudah cukup jika untuk melakukan proses pembelajaran. Seperti kita bisa memanfaatkan media-media belajar yang ada di kelas maupun di luar kelas. Ya, jadi menurut Ibu sarana dan prasarana itu sangat penting ya Bu untuk menunjang pembelajaran. Iya. Baiklah, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemi ini dalam proses belajar dari rumah? Ya, jadi hubungan antara sekolah, contohnya kepala sekolah, guru dan orang tua, bahkan kepada siswa itu baik karena orang tua sudah sedikit memahami tentang kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini. Jadi kami dari sekolah itu bisa mengajar dari rumah melalui media internet, yaitu berupa HP Android bagi siswa yang ada dan bagi siswa yang tidak ada itu kami buat kelompok minimal 2 orang atau 3 orang dalam satu kelompok untuk melakukan atau melaksanakan tugas yang guru bagikan. Ya, baik. Berarti untuk orang tua murid dapat memaklumi ya Bu? Iya. Dan untuk belajar melalui daring? Iya. Atau datang ke rumah? Datang ke rumah siswa masing-masing. Atas waktunya, semoga dapat berjumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.